Di sini saya akan memberikan beberapa rekomendasi base TH13 yang bisa kamu gunakan, entah itu untuk base push trophy, base war klasik, ataupun base clan war liga. Jadi di sini di awal saya akan memperlihatkan semua replay serangan dari masing-masing base yang akan saya bagikan ini. Dan setelah itu saya akan coba membahas secara singkat namun detail mengenai base yang saya bagikan kepada kamu semua ini. So, jadi enjoy. Base nomor 1. Oke, jadi di sini ada sebuah base TH13 yang bisa saya bilang counternya dari user strategi Queen Walk. Karena di sini kalau kita lihat untuk base-nya menerapkan prinsip base tembok putus, yang mana seperti kita tahu kalaunya permainan Queen Walk bertemu dengan base tembok putus, itu untuk rute jalannya akan menjadi sangat susah. Dalam artian, kalaunya mau masuk ke dalam area base kita, itu hanya mengandalkan jalan satu petak saja. Dan perlu diketahui juga untuk mengandalkan wall breaker pada base dengan konsep tembok putus seperti ini akan menjadi kurang realistis. Karena seperti yang kita semua tahu juga, kalau wall breaker bertemu dengan base yang mengaplikasikan konsep base tembok putus seperti ini, itu untuk target tembok dari wall breakernya akan sangat random. Jadi semisal bertujuan menarget tembok ini, ya bisa aja dia ke area sana malahan. Dan oke, untuk isi bantuan klan Castle yang saya rekomendasikan pada base ini adalah Hunter plus Minion Super atau Lava. Base nomor 2. Di sini ada base TH13 yang menerapkan konsep ring base. Dan untuk ring base ini bisa saya bilang adalah sebuah base yang mengcounter segala serangan pasukan spam. Entah itu pasukan spam darat seperti Golem Witch atau Yeti Witch atau juga Yeti Witcher Super. Intinya segala macam serangan pasukan spam itu bisa ditahan menggunakan base yang satu ini. Nah, dan juga nggak hanya untuk pasukan spam darat saja, namun untuk base dengan konsep ring ini juga sangat bisa untuk menahan serangan dari pasukan spam udara. Contohnya ya seperti naga elektro, naga api, naga super, dan banyak lagi gitu. Nah, kenapa semua itu bisa terjadi? Jawabannya cuma satu, yaitu karena adanya area spasi kosong yang memisahkan base bagian dalam ini dari base sekitarnya. Karena seperti yang sering saya bilang juga, untuk area spasi kosong ini sangatlah ampuh untuk mengacaukan dari jalan pasukan yang tipe serangannya target bebas terdekat. Nah, pasukan apa sajakah itu? Ya, pasukan yang udah saya sampaikan sebelumnya tadi. Dan oke, untuk isi bantuan klan Castle yang saya rekomendasikan pada base ini adalah Electro Titan, Naga Super, atau juga Lava. Base nomor 3. Di sini ada base TH13 yang mengaplikasikan konsep base tembok putus lagi, namun kali ini juga dikombinasikan dengan konsep base jebakan TH. Nah, mungkin untuk konsep base tembok putus nggak usah saya jelasin lagi lah ya, karena sebelumnya udah saya bahas tuntas kenapa base dengan konsep tembok putus ini sangat bagus untuk mengcounter strategi serangan Queen Walk di pembahasan base yang nomor 1 tadi. Nah, namun di sini saya akan fokus jelasin kenapa base dengan konsep jebakan TH seperti ini juga sangat bagus untuk kamu pertimbangkan menjadi pertahanan base kamu. Jadi singkatnya begini, untuk tujuan dari base jebakan TH ini yaitu memancing musuh menyerang dari area TH untuk lebih mengamankan bintang tentunya. Nah, namun kadang yang mereka lupakan adalah bangunan terjauh dari area TH ini, yaitu Eagle Artillery. Dan seperti yang kita tahu juga, untuk Eagle Artillery ini jangkauan serangannya sangatlah jauh. Jadi pada saat musuh menurunkan pasukannya dari area TH, maka akan ada dua ancaman bagi pasukan musuh, yaitu TH itu sendiri dan juga Eagle Artillery. Dan oke, untuk isi bantuan klan Castle yang saya rekomendasikan pada base ini adalah full Golem Ice atau juga Lava. Base nomor 4. Di sini masih sama untuk konsepnya, yaitu tembok putus dan juga jebakan TH.
Nah, namun untuk base kali ini juga termasuk dalam kriteria konsep base simetris. Nah, oke, lagi-lagi untuk konsep base tembok putus dan juga jebakan TH nggak usah saya bahas lagi karena udah saya bahas di pembahasan sebelumnya. Dan kali ini kita akan fokus bahas mengenai kelebihan dari tata letak base simetris seperti ini. Nah, jadi kadang yang berpotensi besar membuat blunder pada saat penyerangan base dengan tipe simetris seperti ini, yaitu tentang masalah penurunan pasukan. Karena jika sampai melakukan penurunan pasukan dari area sudut, maka sudah bisa dipastikan untuk pasukannya akan terpecah belah. Ada yang ke area sana, area sini, dan juga area tengah. Nah, lalu apa yang akan terjadi jika pasukan terpecah belah seperti itu? Ya, cuma ada satu jawaban, yaitu menjadi lemah. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan sama halnya juga dengan pasukan di Clash of Clans, ketika mereka bersatu jadi satu kesatuan, maka jangan diragukan lagi untuk kekuatannya. Nah, namun sebaliknya, jika mereka berpecah, maka ya sudah bisa dipastikan juga untuk pertahanan kita bisa dengan mudahnya gitu untuk menghabisi pasukan musuh tersebut. Dan oke, untuk isi bantuan klan Kastil yang saya rekomendasikan pada base ini masih sama, yaitu full golem ice atau juga lava. Base nomor 5. Di sini masih dengan konsep yang sama lagi, yaitu jebakan TH dan tembok putus. Namun kali ini kalau kita lihat TH-nya itu agak ke tengah, tidak terlalu di pinggir seperti base sebelum-sebelumnya. Yang mana kondisi itu membuat ada dua area terjauh nih gitu yang bisa berpotensi jadi target akhiran bagi pasukan musuh. Entah itu area sini, Eagle Clary, dan satu Inferno dan 4 X-Bow, atau area sini, satu Inferno dan bantuan klan Kastil dan 2 ketapel. Nah, mungkin kalau gitu kenapa nggak main pasukan lain aja bang? Contohnya seperti strategi Queen Walk atau strategi Blizzard, ya bisa aja kan? Nah, tapi untuk strategi serangan Queen Walk, lagi-lagi PR utamanya ada pada konsep base tembok putus. Seperti yang sudah saya kasih tahu pada beberapa base sebelumnya, kalau permainan Queen Walk bertemu dengan tembok putus, itu untuk mengatur rute jalannya itu sangat susah gitu. Ya bukan berarti nggak bisa ya, bisa sih bisa, cuman ya rada susah aja gitu kalau diserang menggunakan permainan Queen Walk. Nah, berikutnya untuk strategi serangan Blizzard, PR utamanya terletak pada posisi penempatan air defense yang berada di pinggir. Karena untuk permainan Blizzard kan cuma ada dua opsi nih ya kan, antara memakai tameng lava atau memakai ulti dari Grand Warden. Nah, untuk opsi yang memakai tameng lava tentunya sangatlah susah untuk bisa menurunkan Blizzard di posisi yang strategis, yaitu di pusat base, karena tameng lavanya terhenti di area air defense yang berada di pinggir seperti ini. Nah, lalu untuk opsi kedua yang mengandalkan ulti dari Grand Warden, ya memang benar sih bisa berpotensi aman sampai tujuan. Namun, apakah kamu yakin mengorbankan ulti Grand Warden yang sangat berharga tentunya untuk permainan fase awal? Lalu bagaimana nasib pasukan di pertengahan game? Dan oke, untuk isi bantuan klan Kastil yang saya rekomendasikan pada base ini adalah Electro Titan atau Minion Super plus Hunter, atau juga Golem Ace, atau yang terakhir Lava. Base nomor 6. Terakhir di sini ada sebuah tata letak base TH13 yang bisa jadi pilihan untuk kalian gunakan pada saat baru naik ke TH13. Karena tentunya akan lebih mempermudah kalian untuk menyeleksi bangunan mana dulu yang pengen diprioritaskan untuk di-upgrade tentunya.